Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri dengan NIM C1D1200025, mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2020. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa teori-teori dalam ilmu komunikasi. Simak video berikut ini. Teori pengurangan ketidakpastian. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Charles Babbage dan Richard Solidus pada tahun 1975. Secara garis besar, teori ini menyatakan bahwa ketika kita baru mau berinteraksi dengan orang baru mau kenalan nih, maka kita akan dihadapkan dengan yang namanya ketidakpastian. Kita tidak tahu nih apakah orang ini baikkah, jahatkah, seriuskah, galakkah, atau bagaimana. Nah, dengan adanya ketidakpastian ini, kita menjadi pusing dan juga bingung mau berperilaku apa seperti orang ini. Agar komunikasi awal kita berjalan dengan lancar, maka kita harus mengurangi ketidakpastian ini. Caranya seperti apa tuh? Nah, dalam teori pengurangan ketidakpastian ini, ada berbagai macam strategi yang bisa kita lakukan untuk mengurangi ketidakpastian ini. Ada 3 strategi. Yang pertama, strategi pasif, yang kedua strategi aktif, dan yang ketiga strategi interaktif. Strategi pasif yaitu di mana kita mulai mengamati orang yang akan kita kenal tanpa mengganggunya atau tanpa melibatkannya. Misalnya gini nih, saya mau berkenalan dengan seseorang kan, Nah, jadi saya tuh lihat dulu dia secara jauh. Oh, dia tuh seperti ini orangnya, perilakunya seperti ini. Tapi saya tuh mengamatinya dari kejauhan gitu. Nah, di zaman sekarang ini kan kita sudah menggunakan media sosial. Nah, kita bisa menggunakan media sosial itu untuk stalking dia. Cari nama media sosialnya. Dia tuh seperti ini di Instagram, dia seperti ini di media sosial gitu. Nah, setelah kita mendapatkan informasi tanpa mengganggunya, kita bisa lanjut ke strategi yang kedua, yaitu strategi aktif, di mana strategi ini kita mulai menanyakan informasi-informasi tentang dia, tapi melalui orang terdekatnya. Seperti saya ingin bertanya, si dia tuh sukanya apa sih? Hobinya tuh apa? Orangnya seperti apa? Apa yang dia suka? Gitu. Nah, di strategi aktif ini kita sudah lebih mempersiapkan diri untuk menanyakan ke orang itu apa nanti yang akan kita ceritakan ke dia, hal-hal apa yang akan kita bahas. Nah, setelah kita mendapatkan informasi dari strategi aktif ini, kita bisa langsung menuju ke strategi yang ketiga, yaitu strategi interaktif, di mana kita sudah memberanikan diri untuk bertemu dengan orang ini. Kita sudah memberanikan diri untuk bertemu dengan orang ini secara langsung. Dari informasi dari strategi aktif, strategi pasif dan aktif, kita bisa menanyakan langsung kepada orang ini untuk mengurangi ketidakpastian itu. Gitu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita bisa melihat video ini agar bisa terkaitkan gitu. Asep yang diam-diam menyukai teman sekelasnya, padahal ia tak pernah berbincang dengannya. Dan Asep yang seringkali memperhatikan Lisa dari kejauhan tanpa diketahui oleh Lisa. Sikap yang ditunjukkan Asep ini merupakan strategi pasif. Kemudian, Asep meminta Zulfikar, teman dari Lisa, untuk mencari tahu tentang Lisa dengan cara menanyakan nomor teleponnya dan juga alamatnya. Sikap yang dilakukan Asep ini merupakan strategi aktif. Setelah mendapatkan informasi dari Zulfikar, kemudian Asep memutuskan untuk berbincang dan mengenal lebih dalam Lisa. Akhirnya, mereka selalu mengobrol usai kelas mereka. Dan sikap yang ditunjukkan Asep ini merupakan strategi interaktif. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh John Bergen pada tahun 1978. Teori ini mengemukakan bahwa setiap orang pasti memiliki harapan terhadap perilaku orang lain. Nah, ketika perilaku yang kita harapkan tidak terjadi, itulah yang disebut dengan teori pelanggaran harapan. Tetapi perlu diingat, tidak semua pelanggaran itu bersifat negatif. Ada juga yang bersifat positif jika
jika pelanggaran yang dilakukan dapat diterima dengan baik dan juga mengandung hal-hal yang positif. Nah, untuk lebih jelasnya, dalam teori pelanggaran harapan ini, saya akan mengaitkannya dengan contoh kasus yang terjadi di kehidupan sehari-hari kita. Yuk, simak video berikut ini. Cakep juga nih. Udah ketemuan A few moments later. Lah, kok gitu? Teori penetrasi sosial atau yang biasa kita kenal sebagai teori lapisan kulit bawang. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Altman dan Taylor pada tahun 1973. Teori ini mengemukakan bahwa kita bisa suatu waktu langsung akrab gini nih sama orang. Ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui untuk menjadi dari hubungan yang superficial menjadi hubungan yang lebih intim. Gimana tuh caranya? Nah, ada beberapa tahap yang bisa kita lakukan. Yang pertama, tahap orientasi. Nah, tahap ini nih tahap pengenalan, di mana kita tuh berinteraksi, masih melakukan interaksi yang biasa, masih informasinya tuh seperti biasa, seperti namanya siapa, akun media sosialnya apa, pekerjaannya apa. Nah, setelah itu kita bisa lanjut ke tahap yang kedua, yaitu tahap pertukaran afektif eksploratif, di mana di tahap ini nih kita sudah pembahasannya tuh lebih sudah menjurus ke hobinya apa, kamu sukanya apa, filmnya apa. Nah, di sini tuh kita sudah lebih membuka diri. Kita bisa membuka diri lebih kepada lawan bicara kita. Di tahap ini kita tuh sudah lebih memasuki hubungan yang lebih dalam daripada tahap orientasi tersebut. Nah, setelah itu kita bisa lanjut ke tahap yang ketiga, yaitu tahap afektif, di mana ini sudah memasuki hal-hal yang privasi. Ini sudah memasuki ke ranah-ranah privasi yang dimana hanya orang-orang tertentu yang bisa untuk mengetahui hal-hal yang ada di diri kita, seperti pengalaman pribadi di situ. Nah, yang terakhir yaitu tahap pertukaran stabil. Nah, ini inti dari lapisan kulit bawang tersebut, di mana ini tuh sudah memasuki ranah keintiman banget gitu. Ini sudah memasuki kita sudah mengenal banget nih orang ini. Kita sudah mengenal semuanya itu, kita sudah kenal. Jadi kita bisa merespon ini nih arahnya nih mau kemana gitu. Seperti nantinya hal-hal apa yang terjadi, kita sudah bisa mengetahui hal apa yang harus kita ambil gitu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, saya akan mengaitkan teori penetrasi sosial ini dengan kasus yang terjadi di kehidupan sehari-hari kita atau terjadi di lapangan. Nah, lebih jelasnya simak videonya ya. Pada suatu hari, Jenny dan Lisa merupakan siswa baru. Mereka berkenalan hingga akhirnya berteman. Saat perkenalan itu, yang kami ketahui hanyalah nama, alamat di mana, dan juga hal-hal umum lainnya. Hubungan Jenny dan Lisa pun semakin dekat. Mereka sudah saling membuka diri satu sama lain, dan bahkan mereka saling menghabiskan waktu bermain di taman, memasak bersama, dan juga berbelanja di supermarket. Hingga semakin lama, Lisa pun telah memberitahu Jenny bahwa ia mempunyai permasalahan dengan pacarnya. Yang dulunya Jenny tak mengetahui bahwa Lisa mempunyai pacar, kini sekarang Jenny pun telah mengetahuinya.
Lisa dan Jenny menjadi semakin dekat, hingga Lisa tak sedikit pun ragu untuk menceritakan semua masalah pribadinya kepada Jenny. Karena kedekatan Lisa dan Jenny, itulah kami menjadi saling terbuka menceritakan tentang diri kami masing-masing. Dan juga kami memutuskan untuk menjadi sahabat yang saling melengkapi satu sama lain.